Melanjutkan perjalanan kita, kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan seorang pedagang kaya raya yang mendadak jatuh miskin karena kegemarannya bermain judi. Bagaimana reaksi serta respon sang pedagang begitu ia hidup miskin merupakan inti dari kearifan yang ingin kita pelajari bersama. Karena bukanlah apa yang terjadi dan menimpa kita yang terpenting, melainkan respon kita terhadap kejadiannya. Itulah yang akan sangat menentukan kualitas hidup kita. 飘散的棉花 kapas-kapas yang tersebar. Dikisahkan, ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata, dan akhirnya uang hasil jeripayanya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar, dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpakan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi,
maafkan aku, dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Pendengar yang budiman, seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.